bahwa tagut itu bukan hanya berupa patung-patung yang disembah, bukan hanya berupa makhluk-makhluk halus yang dimintai pertolongan, bukan hanya berupa tempat-tempat yang dikeramatkan. Tagut itu bukan hanya dalam bentuk seperti itu, akan tetapi kata beliau ada juga dalam bentuk tagut itu seperti manusia-manusia yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka itu orang-orang Nasrani dan Yahudi telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka atau rahib-rahib mereka sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan, togut-togut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya para pendeta itu, para rahib-rahib mereka itu, bagaimana ceritanya sehingga mereka dikatakan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat ini, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adi bin Hatim pun bertanya. Ketika itu beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh kami tidak beribadah kepadanya, sungguh kami tidak menyembahnya." Waktu itu sahabat yang mulia ini, beliau pun memahami bahwa ibadah itu hanya dalam bentuk berdiri, rukuk dan sujud kepada sesuatu itu, kepada Tuhan itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak rukuk, kami tidak sujud, kami tidak menyembahnya, kami tidak menyembah para pendeta itu, kami tidak menyembah rahib-rahib itu." Karena beliau adalah seorang yang beragama Nasrani ketika sebelum Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Bukankah ketika para pendeta-pendeta itu menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Bukankah ketika para rahib-rahib itu mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya?" Maka kata beliau, "Naam, betul ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itulah bentuk ibadah kalian kepadanya. Itulah bentuk penyembahan kalian kepadanya. Kalian menyerahkan kepada para pendeta, kalian menyerahkan kepada rahib-rahib itu ketaatan kalian, dan kalian meninggalkan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya seseorang itu apabila dia mendahulukan ketaatannya kepada selain Allah, dia lebih mentaati makhluk-makhluk selain dari ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu, makhluk itu sebagai togut yang dia serahkan ibadah kepadanya. Maka ini adalah termasuk dari kesyirikan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang katakan, mereka itu telah menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka itu tidak sujud kepada rahib, tidak rukuk kepada rahib, tidak solat kepada rahib. Akan tetapi bentuk dari ibadah mereka kepadanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, lalu para pendeta itu mengharamkannya, mereka kaum Nasrani ini ikut mengharamkannya, lebih mendahulukan perintah pendeta itu dibanding perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ini adik-adikku sekalian. Ini adalah bentuk sifat atau bentuk sebuah sifat dan amalan. Kapan seseorang menyerupai sifat dan amalan Nasrani dan Yahudi ini, maka dia tergolong ke dalamnya. Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia tergolong di dalamnya, diserupakan dengannya.
Jadi kalau ada seseorang yang lebih mentaati sesuatu dari selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sungguh dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu lebih mentaati perintah makhluk dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan. Ini tidak boleh. Segala ketaatan kita, segala ibadah kita, seluruhnya itu hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan muslim, itu baru dikatakan mukmin. Ketika dia mampu lebih mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding perintah siapapun, maka hakikatnya dia adalah seorang mukmin yang sejati. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling saya cintai dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kecuali diriku." Dia perkecualikan dirinya. Artinya Umar ketika itu radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau diriku masih lebih aku cintai dibanding dengan dirimu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Perhatikan adik-adikku sekalian, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, kalau ada yang kita lebih taati kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun menggugurkan kesempurnaan iman. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja sesuatu yang lebih kita cintai dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah kita merasakan yang namanya kesempurnaan iman. Kita tidak akan pernah mencapai kepada jenjang kesempurnaan iman. Bahkan kalau diri kita masih lebih kita cinta dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau makhluk-makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apalagi kalau misalnya mereka itu adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, para pendosa, lebih kita cintai dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.